Teman-teman, kali ini saya ingin share atau memberikan tips bagaimana cara membeli iPhone second dan bagaimana cara memilihnya dengan teliti. iPhone second bagi pemula ya. Kalau untuk mereka yang sudah sering membeli iPhone second, mereka udah paham benar dengan iPhone, nggak masalah. Tapi kebanyakan dari teman-teman kan belum begitu paham tentang iPhone. Terlebih lagi mungkin ada teman-teman yang memang mengidamkan salah satu tipe iPhone tertentu yang pada masanya dia langsung harganya mahal, tapi saat ini sudah mulai murah. Contohnya seperti rekan-rekan yang pengen membeli iPhone 6, 6s, 6se atau iPhone 7 yang dulu mahal banget, sekarang kan harganya sudah mulai terjangkau. Nah, dan ini pun saya berikan tips ini bagi rekan-rekan yang memang baru ingin menggunakan iPhone. Beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang ingin membeli iPhone second, agar teman-teman juga puas dan bertambah ilmunya. Jadi tahu, oh begini caranya membeli iPhone second, untuk pengalaman, dan teman-teman juga bisa share lagi pengalaman ini, dan pada saat nanti teman-teman saat berikutnya ingin membeli iPhone second lagi sudah berpengalaman. Oke teman-teman, beberapa iPhone memang seperti saya bilang tadi menjadi impian dari teman-teman sekalian yang sekarang sudah terjangkau. Salah satunya ini yang saya pegang adalah iPhone 6s. Oke teman-teman, yang pertama adalah teman-teman mesti tentukan dulu mau belinya lewat mana. Lewat dari teman, dari counter, atau dari online shop. Nah, yang paling aman sih memang dari teman atau dari saudara yang dia sudah bosan ataupun dia upgrade ke iPhone yang lebih tinggi serinya, iPhone itu dijual. Dan baiknya, dan ini baik sekali buat teman-teman membelinya karena tahu kan sejarah iPhone tersebut. Oke teman-teman, atau kalau mau beli dari counter atau HP second, pastikan counter itu atau toko HP itu punya rating bagus. Gampang kok carinya, biasanya dari pelayanan juga baik, dan dia mau memberikan garansi personal pada saat kita membeli. Yang ketiga yang memang jadi tren sekarang ini yaitu dari online shop atau marketplace. Nah, dari manapun teman-teman beli, yang pasti saya akan memberikan tipsnya bagaimana mendapatkan iPhone yang bagus. Oke. Yang pertama, kalau kalian membeli dari teman atau orang dekat, udah pastilah, udah tahu, is okay, resikonya tidak terlalu besar lah. Bahkan bisa dibilang minim sekali resikonya, ya. Yang kedua, kalau dari counter, sejauh dia masih bisa memberikan garansi personal, is okay, aman buat teman-teman. Yang ketiga ini, online shop lagi marak-maraknya sekarang ini. Kita mesti teliti. Memang lebih nyaman sih beli lewat online shop. Rekan-rekan tidak harus keluar rumah, tidak harus capek-capek, tidak harus mengeluarkan ongkos bensin. Lewat online saja, teman-teman bisa memilih handphone yang kalian inginkan dengan ratusan penawaran kan. Kalian bisa pilih-pilih. Nah ini juga menyenangkan kalau buat saya sih. Nah hanya ada beberapa tips yang ingin saya jelaskan buat teman-teman. Kalau teman-teman sebagai pengguna baru, karena memang channel ini atau tips ini buat pengguna baru, yang belum terlalu mengerti tentang iPhone tapi ingin menggunakan iPhone, pastikan diperhatikan tipsnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama, perhatikan iklannya dan baca dengan teliti penjelasannya dari yang jual. Jangan terburu-buru untuk melihat harga murah, tiba-tiba teman-teman langsung mau COD atau mau langsung transfer. Oh ini paling penting juga, jangan langsung transfer ya, kecuali memang rekan-rekan mengerti membelinya lewat online shop yang sudah terpercaya seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya yang terjaga keamanannya. Kalau transfer langsung ke rekening orang tertentu, jangan, karena ini resikonya besar. Bisa-bisa kalian sudah transfer, barangnya tidak dikirim karena tergiur harga murah tadi ya teman-teman. Karena sebenarnya iPhone itu sudah ada rating harga tertentunya. Jadi kalau harganya terlalu murah juga kalian patut curiga sih sebenarnya. Nah ini banyaknya orang-orang tertipu karena
tidak karena merasa ini murah banget langsung tergiur. Oke, teman-teman. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, kalian harus pastikan baca dengan teliti yang diiklankan oleh si penjual. Dan kalau ada yang iklan yang tidak dia sebutkan, pastikan kalian menanyakan. Dan di sini nih yang saya akan jelaskan. Pertama, pastikan fisik unit iPhone-nya mulus. Kalau lewat online shop, perhatikan foto iklannya. Kalau masih ragu, minta detail foto unitnya ke penjualnya, minta dikirim lagi setiap sisinya. Nggak jadi masalah. Lebih baik kita dari awal kesannya kayak ribet, tapi kita aman. Ini catatan nih, hati-hati juga karena banyak penjual nakal yang bilang mulus, no minus, pas ketemuan kondisi barangnya tidak sesuai iklannya. Saya berapa kali juga nih, saya ketemu penjual nakal seperti ini. Saya udah datang, ketemu, dia bilang mulus, kasih fotonya mulus, no minus katanya. Begitu datang, waduh ada den, ada scratch, dan seenaknya aja dia bilang bahwa malum namanya juga iPhone second, kalau mau baru sih beli di toko aja. Nggak bisa seperti itu, karena banyak juga pengguna iPhone yang bisa merawat handphone dengan baik. Nah, kita jadi cari dari penjual-penjual seperti itu yang mungkin mereka bosan dan ingin ganti. Kalau dari pedagang sih memang cenderungnya pedagang kan tidak semua pedagang seperti itu loh. Banyak juga pedagang-pedagang yang memang konsisten dengan jualannya hingga dia punya rating bagus sih, yang menjaga dan jujur. Banyak sekali ya. Hanya mungkin 1-2 orang saja pedagang yang nggak jujur. Oke, teman-teman, itu yang pertama unitnya. Seperti iPhone yang saya pegang saat ini juga saya beli second. Ini iPhone 6s. Teman-teman bisa lihat. Pertama, yang perlu perhatikan sisi-sisinya. Lihat, ini tidak ada dan sama sekali tidak ada scratch. Sama ini iPhone second loh, saya tidak beli baru. iPhone second. Lihat, mulus kan? Hampir bisa dibilang like new. Nah, ini udah terpasang juga pelindung dari bodinya, guard skin nih, guard skin. Ini kelihatan sekali sih. Orangnya memang yang menjualnya benar-benar menjaga iPhone-nya. Lihat semua, tidak ada bengkok, tidak ada scratch, tidak ada hal-hal yang kurang baik di iPhone. Nah, ini yang paling penting. Pada saat saya membeli ini, saya memang melihat fotonya sih udah mulus dan dia udah bilang bodinya mulus 100%. Tapi saya kan kurang yakin, memastikan bukan kurang yakin. Bisa dong dikirim fotonya. Jadi pada saat COD sudah pasti nanti bahwa barangnya itu mulus. Itu yang pertama. Kenapa sih harus mulus? Ya walaupun kita beli second, kita mau dong menggunakan barang yang like new. Pada saat nanti kita bawa-bawa kan, walaupun iPhone kita ini iPhone seri yang lama, kalau mulus kan enak dibawanya, enak dipakainya juga, nyaman di genggaman kita gitu kan. Nggak yang baret-baret, yang apalagi bekas jatuh, apalagi yang dance-nya sana sini. Oke teman-teman, yang pertama. Yang kedua, pastikan juga berfungsi dengan normal. Nah ini berfungsi dengan normal. Pertama, pastikan fingerprint-nya normal. Oke, seperti saat ini. Nah, fingerprint-nya normal. Ini penting sekali. Karena buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan iPhone, percuma dong kita beli iPhone tapi fungsi-fungsinya nggak 100%. Ya percuma, kalian tidak bisa menikmati menggunakan iPhone dengan benar-benar berfungsi 100%. Jadi yang paling penting adalah itu pertama, pastikan juga fingerprint-nya berfungsi dengan baik. Fingerprint ini teman-teman tidak bisa diperbaiki. Walaupun kalian menggunakan spare part copotan asli dari iPhone yang lain, tetap tidak bisa dipergunakan lagi. iPhone yang fingerprint-nya rusak sudah pasti tidak bisa diperbaiki. Kecuali karena ada kesalahan pada saat kita update iOS ya, tapi ini kan kecil sekali kemungkinannya. Ini biasanya terjadi pada saat selagi update iOS tiba-tiba sinyalnya jadi jelek ataupun tidak tuntas menyelesaikan. Nah, ini sih bisa dengan cara di update ulang gitu. Atau kalau penjualnya bilang ini gara-gara update iOS jadi rusak, pastikan lagi dia bisa membuat itu normal kembali dengan update iOS yang benar, baru kita bayar. Itu paling penting. Jangan pernah terima barang seperti itu. Kalaupun karena harganya lebih murah tertarik, ya itu sih tergantung rekan-rekan. Kalau memang ingin gaya-gayaan aja tapi ininya nggak berfungsi juga nggak masalah, ya silakan aja. Tapi saya pikir kalian nantinya nggak akan merasakan nikmatnya atau nyamannya menggunakan iPhone yang benar-benar walaupun second seperti baru dan berfungsi dengan normal. Oke?
Seperti yang kayak tadi ini kan, pada saat kita aktifkan, lihat ini masih responsif sekali. Ini saya beli second tapi masih responsif sekali. Oke. Yang kedua, pastikan juga iPhone kita itu bisa dipasang kartu 3G, kartu 4G Indonesia, kartu GSM tuh. Pastikan FU ya, factory unlock ya. Jadi bisa semua nih, kayak saya nih jelas sekali bahwa ini sinyalnya bagus, bisa dipakai. Dan juga pastikan juga untuk sekarang ini emailnya terdaftar. Karena kalau email tidak terdaftar, ya maaf aja, kalian nggak akan dapat sinyal. Percuma dong kalian beli iPhone tapi nggak bisa digunakan kartu GSM kita. Oke. Dan yang berikutnya, pastikan juga sinyalnya normal. Kalian bisa coba tesnya santai-santai aja kalau untuk ngetesnya. Dan berikutnya adalah Wi-Fi-nya juga berfungsi nggak. Kita coba Wi-Fi-nya. Jadi pas saat nanti COD-an, kalian bisa pastikan juga dicek bahwa fungsi iPhone itu berfungsi dengan baik. Wi-Fi-nya. Oke, teman-teman, kan ini kita bicarakan tadi itu kita membeli via online ya. Nanti teman-teman kita tanya, kan kita via online, kita nggak pasti dong bisa mengecek semua seperti itu. Oke, jadi ini saran saya adalah pertama, kalau kita membeli online dan pastikan juga kalian ke penjualnya pembayaran mau lewat apa. Kalau lewat COD, pastikan kepada mereka bahwa pada saat COD saya ingin semua berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diiklankan. Atau biasanya kan si pengiklan juga sudah menulis di iklannya fingerprint off, bodinya lecet atau lain-lain. Nah, itu saya pikir hindarilah. Cari walaupun beli second tapi yang minimal 99% like new atau 98% lah, minim sekali bekas pemakaian, pasti dapat. Saya juga bisa dapat. Nah, itu biasanya iklannya seperti itu. Nah, walaupun sudah iklan seperti itu, pastikan lagi kalau memang COD-nya nanti dicek lagi, kalau tidak sesuai cancel. Atau kalau kalian beli via Bukalapak, Shopee ataupun Tokopedia atau online lainnya, pastikan juga kita komunikasi dulu dengan penjualnya. Pastikan ke mereka kalau nanti barangnya dikirim ke kita dan tidak sesuai, mungkin kita akan retur. Nah, itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang kita cek berikutnya adalah fungsi dari baterainya. Oke, ini walaupun saya beli second, baterainya oke. Kalau ini sih baterai biasanya di iklan ini mereka udah sebutkan kondisi baterai seperti apa. Yang saya ini baterainya kita lihat masih 100%. Saya memang cari yang memang like new dan baterainya masih 100%. Nah, usahakan sih jangan membeli baterai yang sudah ya 70% ke bawah, lebih baik jangan, karena nggak lama lagi kalian akan menggantinya. Janganlah, cari yang memang masih minimal 90% lah, biar nyaman kalian menggunakannya. Itu yang baterainya. Dan selanjutnya adalah suara. Ini penting juga, tes suaranya. Jangan sampai nanti kalian beli handphone yang naderingnya nggak bisa nyetel musik, ataupun yang nanti pada saat telepon nggak ada suaranya. Pastikan kalau memang di iklannya sudah dijelaskan, tapi kan kita nggak tahu, tetap kita harus coba. Oke. Dan berikutnya juga kameranya. Ini juga penting dong, kameranya kita pastikan. Kalau iPhone yang benar-benar bagus, kameranya juga pasti masih tajam. Kayak seperti yang saya punya ini. Oke. Masih oke. Jadi tes juga kameranya. Berikutnya kamera depannya juga kita bisa coba bagus atau enggaknya. Oke. Itu kameranya, tes semuanya. Kalau handphone yang bagus sih langsung tajam ya, karena ada juga handphone yang hasilnya nggak gitu tajam. Padahal kalau untuk iPhone 6 ini lihat, teman-teman bisa lihat sendiri, hasilnya masih oke. Hasilnya masih tajam ya. Oke. Berikutnya dari kamera tadi saya lanjut nih. Ada satu tips juga. Kalau dia bilang bahwa ini kameranya agak kotor, jadi hasil gambarnya kurang baik, kalian mesti tanda tanya juga. Kalau hanya kacanya yang kotor sih bisa dibersihkan. Yang kita takutkan adalah sensornya. Karena kalau sensornya kotor, sensornya dibersihkan atau ganti baru, repot lagi. Carilah yang aman-aman aja lah. Yang kalau bisa udah bagus tanpa minus sih, walaupun kita beli second. Oke?
Nah, terus touchscreen nih, ini paling penting nih. Touchscreen juga teman-teman harus pastikan touchscreen-nya berfungsi dengan baik. Pada saat kita pakai mengetik, contoh ya, kita pakai mengetik seperti ini. Pada saat kita pakai mengetik seperti ini, lihat, pastikan berfungsi dengan baik semua huruf-hurufnya. Oke, semua huruf-hurufnya berfungsi dengan baik. Jadi aman buat kita, itu pastikan. Dan sebenarnya yang paling penting ini nih, ada satu tips yang paling penting adalah banyak dari penjual yang mengatakan bahwa ini second X Inter. Tapi ada logo dari distributor, bisa dipastikan itu biasanya refurbish, dan biasanya penjual juga akan jujur kok. Atau dari beberapa distributor itu dia memang jujur mengatakan bahwa barang yang dijual itu refurbish, biasanya seperti itu. Hanya kadang-kadang ada penjual nakal yang istilahnya walaupun dari distributor dibilang itu refurbish, dia bilang ini X Inter. Pertama, kecerahan layar. Ini paling penting. Beda sekali teman-teman, kecerahan layar pada saat di air putih pun ketajamannya pun beda. Ini teman-teman pasti tahu lah walaupun awam, ketajaman di layar. Dan yang paling mudah sekali kita cek adalah kalau yang X Inter, kayak saya ini X Inter ya. Ini X Inter loh, LLA. LLA itu berarti Los Angeles, karena ada juga yang JP, itu JP Singapura. Itu yang aman-aman lah ya. Atau kalau yang resmi iBox sih, dia biasanya kodenya PA. Oke, nah kita lihat. Kalau yang benar-benar ini X Inter, pasti kualitasnya bagus. Kalian bisa lihat. Ini, oke, lihat kecepatannya. Tidak ada lag sama sekali. Ini belum pernah diganti layarnya, dan ini benar-benar masih oke. Ini penting sekali teman-teman. Ini yang paling mudah sekali pada saat ngecek LCD. Itu aja. Kalau masih responsif seperti ini, itu udah pasti bagus X Inter. Karena kalau di distributor biasanya agak sedikit lag. Biasanya kecepatannya mungkin memang tergeser tapi agak lambat gitu. Kalau yang masih bagus seperti ini, nah itu mungkin yang paling penting di layarnya. Kalau gesernya agak lambat, kurang responsif, lebih baik janganlah, cari aja yang lain. Toh kita punya uang, nyantai aja belinya, jangan terlalu terburu-buru. Oke teman-teman, jadi itu tipsnya dari saya. Dan selanjutnya adalah hindari membeli iPhone yang iCloud-nya nyangkut, yang iCloud-nya dia bilang lupa password. Teman-teman, kalaupun dia bilang itu punya dia sendiri, tapi dia bilang iCloud-nya lupa, ingat, iCloud yang lupa, dia pasti masih ingat pada saat dia registrasi dulu, yaitu pakai emailnya, pasti dia ingat emailnya, kan tinggal datang ke iPhone Store, atau bisa minta tolong rekan-rekan yang, atau bisa sendiri juga sih sebenarnya, kan tinggal bilang bahwa itu lupa password ke iPhone-nya. Saya pernah kejadian juga seperti itu. Dulu saya punya iPad, dan ternyata iPad mini saya ini saya lupa passwordnya. Jadi saya bawa lagi ke counternya, ke counter resminya iPhone. Waktu itu udah dibantu juga, akhirnya bisa. Karena kan pada saat kita daftar, email kita udah jelas punya kita sendiri. Kalau dia bilang lupa iCloud passwordnya, rasanya nggak mungkin ya kalau dia nggak bisa perbaiki lagi seperti itu. Teman-teman, jadi hindari untuk pembelian yang iPhone-nya nyangkut, atau karena tergiur harganya lebih murah, rekan-rekan membeli iPhone yang bypass atau yang hanya bisa WiFi only. Ingat teman-teman, hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, iPhone-nya dapat nyuri, jadi nggak tahu iCloud-nya karena punya orang. Hati-hati nih teman-teman, dia langsung bypass supaya dia bisa pakai, akhirnya dia jual. Yang kedua, iPhone dapat nemu, jadi nggak tahu iCloud-nya, jadi ya di bypass juga akhirnya. Yang ketiga, memang penjualnya belinya pada waktu itu memang sudah kondisi bypass gitu. Jadi ya intinya hindarilah pembelian barang-barang seperti itu. Bukan kita berpikiran jelek, tapi itu penting sekali. Karena kan kalau nanti kita beli barang-barang yang enggak halal itu nggak nyaman lah buat kita pakai lah. Bayangkan nih, kalau kita punya iPhone, tiba-tiba iPhone kita dicuri, bagaimana sih rasanya? Atau iPhone kita hilang, bagaimana kan rasanya nggak enak kan? Begitu juga mereka yang kehilangan iPhone tersebut pasti nggak enak. Terus kita membeli iPhone yang seperti itu, hindarilah seperti itu teman-teman. Jadi jangan, kalau memang dananya belum cukup, ya nabung lagi, atau menggunakan handphone yang memang sesuai dengan budget kita, atau beli iPhone yang sesuai dengan budget kita. Nah, satu lagi nih teman-teman, ini juga penting, hampir terlewat nih, yaitu kita harus pastikan juga bahwa Bluetooth-nya berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita akan coba dengan AirPod ini. Oke, kita akan coba.
keluarkan iPodnya. Karena kalau dia berfungsi dengan baik, Bluetooth-nya dia akan connect seperti ini. Ini kita keluarkan iPod-nya dan kita nyalakan Bluetooth-nya. Oke, berfungsi dengan baik ya. Nah, kalau berfungsi dengan baik ini kita tinggal hubungkan. Klik. Karena kalau Bluetooth-nya nggak jalan, kita nggak bisa menikmati menggunakan AirPod seperti ini nih, teman-teman. Oke? Nah, jadi itu mungkin beberapa tips dari saya untuk rekan-rekan yang baru ingin membeli iPhone atau orang yang baru pertama kali ingin menggunakan iPhone dan ingin membeli iPhone. Dan kalau masih ada pertanyaan lagi, mungkin teman-teman bisa isi di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa-bisanya saya supaya bisa membantu teman-teman. Saya ingatkan lagi teman-teman, walaupun kita beli second, kita berhak mendapatkan barang yang kondisinya like new. Oke, kalau ada pedagang yang bilang kalau mau baru ya beli di toko aja, nggak seperti itu juga. Karena kan ini buktinya saya bisa dapat barang yang like new walaupun belinya second. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, share link ini bila ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya.